Bukan si Jianyu, pasti kamu. Kamu ini. Bos Zhang, jangan marah dulu. Bicara baik-baik saja. Cheng Lingyun, era baru apa salahnya sama kamu? Kamu punya niat apa? Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh bagian hukum. Kalau Bos Zhang merasa tidak setuju bisa memecat saya. Kamu pikir aku tidak berani memecatmu? Sekarang aku kasih tahu. Kamu dipecat. Bos Zhang, kamu tidak bisa menyalahkan Lingyun. Ya, dia yang menyerahkan kontrak. Aku juga setuju dan aku yang menyerahkannya ke direktur. Aku juga pikir sudah waktunya untuk mengakhiri kerjasama dengan era baru. Baiklah kalau kamu mau. Memecatnya tidak masalah. Aku ikut pergi sama dia. Yize. Bagus, kamu punya keberanian. Mencari banyak bantuan untuk melawanku. Dari sekarang, di Dingfeng kamu harus berusaha sendiri. Jadinya begini kamu puas. Kamu memang sengaja memprovokasinya ya? Kamu tidak bisa bantu kakakmu ya? Kak, aku bukan tidak mau bantu. Aku juga tidak sengaja melawan Zhang Lili. Kamu lupa apa yang dikatakan ayah. Beneran tidak bisa membiarkan perusahaan seperti era baru masuk ke proyek kita, itu akan membebani Dingfeng. Apa? Sekarang kamu pakai ayah untuk menekan aku ya? Jianyu, kamu salah paham. Jangan bicara kamu teman baikku. Kamu tahu betapa pentingnya hak penggunaan dana keuangan buat aku. Kamu malah bantu Lingyun melawanku. Gimana tidak apa-apa? Tidak apa-apa, bantu aku berdiri. Pelan-pelan. Maaf ya, tadi aku terlalu kasar. Tidak apa-apa, aku tahu kamu lagi kesal. Jadi aku temani kamu melampiaskan saja. Gimana, sudah lebih baik? Sudah. Minum air. Benar-benar tidak menyangka. Lingyun di depan ayahku tidak mau bilang apa-apa untuk aku. Yize juga. Padahal tahu apa yang aku mau, malah bantu Lingyun. Yize sangat membantu Lingyun ya? Bukankah dia selalu seperti itu? Maaf ya, aku seharusnya tidak membicarakan Yize di depanmu. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Adik kandungmu sendiri. Dan teman baik selama belasan tahun. Tidak mempedulikan perasaanmu. Kalau aku yang jadi kamu, aku juga akan sangat kecewa. Tapi sekarang aku cukup khawatir dengan keadaanmu di perusahaan. Khawatir apa? Coba pikir, Lingyun sudah membuat Zhang Lili marah. Apakah Zhang Lili akan menghitung ini sebagai kesalahanmu? Aku takut dia akan lebih menyasarimu di Dingfeng. Dengan karakter Zhang Lili, masih akan ada banyak masalah ke depannya. Sekarang aku pikir-pikir. Aku rasa Lingyun dan Zhang Lili cukup mirip. Tapi untungnya itu adik kandungmu. Kalau tidak, kamu akan punya satu musuh lagi di Dingfeng. Adik kandung bagaimana lagi? Meskipun tidak akan menjadi musuh,
belum tentu juga jadi pembantu yang baik. Pulang yuk, istirahat lebih awal. Xiaolan, Ada apa? terima kasih ya sudah menemaniku hari ini. Terima kasih apa sih? Waktu aku butuh kamu kan kamu juga selalu menemaniku. Aku harap ke depannya, kamu selalu bisa menemaniku seperti ini. Pulang yuk. Tante Zhang, kenapa tidak mengajakku masuk duduk-duduk? Ayo masuk. Tante Zhang, kenapa kamu datang? Akhir-akhir ini dekat sekali dengan si Jianyu. Apa kamu ingin menikah ke keluarga si? Tidak apa-apa, jangan tegang. Apakah kamu dan si Jianyu sudah resmi? Aku tidak terlalu peduli. Lagi pula aku kan ibu tirinya. Hanya saja yang membuatku penasaran. Bisa sampai rela mengorbankan cinta untuk hidup bersama seseorang yang tidak kamu cintai. Apa tidak merasa sangat terpaksa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu jelas-jelas menyukai Fuize. Kenapa tidak terus menyukainya saja? Jujur saja, kamu benar-benar mirip aku waktu muda. Cuma kamu kurang beruntung aja. Padahal Fuize hampir lupa sama Moziki. Tiba-tiba muncul Cheng Lingyun. Tapi asal Cheng Lingyun bisa diusir, kamu masih punya kesempatan. Bibi Zhang, kejadian di Dingfeng hari ini, Jianyu udah cerita ke aku. Aku juga tahu. Kamu sekarang benci banget sama Cheng Lingyun. Tapi kamu gak perlu libatkan aku. Aku gak mau urusan ini ganggu hidupku. Aku bukan mau ganggu hidupmu. Aku mau bantu hidupmu. Padahal kamu bisa jadi pemeran utama. Kenapa mau jadi figuran? Aku masih belum paham maksud Bibi. Aku mau kamu bareng aku lawan Cheng Lingyun. Lawan musuh kita bersama. Bibi Zhang, Bibi terlalu percaya sama aku. jujur aja. Aku sekarang udah dianggap keluar sama Yize. Masalah belum selesai. Siapa tahu akhirnya jadi gimana. Kamu gampang banget nyerah. Presiden Fu Tianlin masih anggap kamu calon menantu pertama. Kamu pegang kartu as yang bagus. Kalau aku jadi kamu, pasti bakal cari cara biar Fuize tinggalkan Dingfeng balik ke Jue. Jadi maksud Bibi, seberapapun dalamnya perasaan dua orang, asal salah satu pergi duluan, yang satunya bakal lupa masa lalu. Pak Yuke, proposal kerjasama ini, bagaimana pendapat Anda? Kalau Pak Yuke ada masukan, silakan langsung sampaikan.
Proposal kerja sama kalian bagus. Tapi kantor pusat di Amerika. Sudah lihat laporan keuangan DJE. DJE 2 tahun ini selalu rugi. Jadi kantor pusat khawatir. Hasil investasi setelah kerja sama. Jika State Street Bank khawatir tentang masalah keuntungan, mungkin pertimbangkan rencana cadangan kami. Rencana cadangan. Tuan Yuke. Apakah kalian bersedia bertaruh? Benar? Jika keuntungan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kami yang akan menutupi kerugiannya. Risiko kami yang tanggung. Jika kami mencapai target keuntungan kami juga, akan menikmati lebih banyak keuntungan. Baik. Saya akan segera mengirim dokumen ini ke kantor pusat, dan memberi balasan secepatnya. Saya yakin Tuan Yuke akan membawa ketulusan kami ke kantor pusat, tapi sekarang jangan terburu-buru. Nikmati dulu hidangan di restoran ini. Tuan Yuke steak di restoran ini sangat autentik. Saya harap Anda menyukainya. Dan semoga kerja sama kita berhasil. Terima kasih atas keramahan kalian. Kuheng hari ini memilih menu yang bagus. Terlihat Tuan Yuke sangat menyukainya. Sepertinya orang asing lebih tertarik dengan masakan Tiongkok. Hari ini untungnya Anda menyiapkan rencana cadangan. Kalau tidak kita akan kehilangan State Street Bank ini. Bos rencana cadangan saya ini. Sudah saya siapkan selama seminggu. Apakah saya seharusnya mendapat kenaikan gaji? Sudah seminggu. Saya kira direkturku hanya butuh 3 hari. 3 hari. Sudah larut saya antar Anda pulang. Ngomong-ngomong, 2 hari ini terus ada acara. Jadi makan terlalu berminyak, bagaimana kalau besok Anda temani saya makan mie di rumah Mi Cheng? Malam ini kita baru saja. Malam ini meskipun makan bersama, tapi ini urusan bisnis perusahaan yang bayar. Selain itu, bukan katanya Anda mau mentraktir saya makan. Kalau besok siang, rumah Mi mungkin tidak terlalu ramai. Jadi Anda juga tidak terlalu repot, bukan? Baiklah, besok siang. Saya Jack, Anda making me di tempat Bibi Cheng. Ayo pergi. Datang. Disinilah. Ya, Ini toko Tante Cheng. lihatlah ada pengenalan di sana. Mau makan apa? Di sini semuanya mie. Mie sapi Anda Ling Yun. Kuheng Pak Yo, kenapa kalian datang? Ling Yun hari ini tidak bekerja. Saya lupa bawa satu dokumen hari ini lalu menunggu ibu saya di sini untuk mengirimkan dokumen itu. Kuheng selalu bilang mie kalian enak. Jadi hari ini sengaja datang mencoba. Tidak menyangka kamu juga ada di sini. Baik, saya akan memasak untuk kalian. Saya bantu ya. Tidak usah, kalian duduk saja di sini. Ling Yun benar-benar hebat. Tidak hanya kuat bekerja tapi juga bisa masak. Sekarang cewek seperti ini sungguh tidak banyak. Oh ya lau, Tante Cheng juga enak. Kamu duduk saja di sini, saya ambilkan beberapa piring. Ada tempat duduk di sini. Hari ini agak banyak ya.
Banyak apa? Cantik. Lumayan ya. Pergi ambilkan bir untuk kami. Maaf, ini toko mie tidak jual bir. Tidak ada. Restoran Kok tidak ada bir. Beginilah aku tidak pelit. Pergi ke minimarket sebelah beli 1 dus. Kamu masih diam di sana ngapain? Cepat beli cepat-cepat. Maaf, ada apa? Apa ada apa? Bir. Seperti ini kami sebentar lagi istirahat siang. Bagaimana kalau kalian minum di tempat lain dulu? Apa maksudnya kami tamu lo? Mengusir kami? Bukan itu maksud saya. Sepertinya kalian agak mabuk. Lebih baik pulang istirahat dulu, aku pergi. Kamu siapa sih? Urusan kami minum berapa banyak minuman keras apa hubungannya denganmu? Suasana hati kami hari ini sebenarnya cukup baik, semuanya hancur karena kamu. Maaf. Bagaimana kalian datang lain kali saja? Apa maksudmu? Sengaja cari masalah dengan kami ya? Saya peringatkan kalian. Jika kalian ingin membuat masalah, saya akan telepon polisi sekarang. Telepon polisi? Kamu mengancam siapa? Hari ini kalau kamu usir kami, toko kamu jangan harap bisa buka. Hati-hati. Ku Heng. Bagaimana Keke belum sadar? Masih dalam pemeriksaan, ada apa? Kenapa belum sadar? Ini tidak ada hubungannya dengan Ku Heng. Keke mengalami masalah di kedai mie saya, ini hanya kecelakaan. Keke biasanya baik-baik saja. Bersama kamu malah terjadi masalah. Kalau Keke ada apa-apa, saya bilang saya tidak akan berhenti denganmu. Siapa keluarga Yo Keke? Kami dokter, bagaimana keadaannya? Pasien belum sadar. Tapi keadaannya tidak terlalu parah. Ada gegar otak ringan, perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Silakan urus dulu prosedur rawat inap, 1 orang saja yang menemani. Baik, ingat jangan terlalu mengganggu pasien. Terima kasih dokter, baik. Saya bilang untung kali ini tidak apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Saya sekarang urus prosedurnya. Kamu jaga baik-baik, Keke, dengar tidak? Cepat pergi. Ku Heng jangan terlalu khawatir. Keke tidak akan apa-apa. Ling Yun, kedai mie sekarang masih berantakan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Sini saya temani dia saja. Halo ayah. Saya di rumah sakit malam ini tidak pulang. Saya tahu kejadian Keke. Ling Yun sudah bilang. Kamu benar-benar harus berterima kasih pada Keke. Membantumu menahan ini. Saya tahu. Kebaikan Keke padamu semua orang bisa lihat. Kamu pikir baik-baik kalau bisa. Ayah menyarankan kamu kasih Keke 1 kesempatan. Berikan juga kesempatan untuk dirimu sendiri. Aku sudah tahu.
Xiao Zhangi sekarang sudah tidak punya uang untuk membayar cicilan bank. Rumahnya disita dan sekarang tinggal di hotel kecil. Bukankah hukuman ini sudah cukup? Baiklah, meskipun kau tidak memasukkannya ke perusahaan sebagai pemasok terbesar, setidaknya carikan dia sesuatu untuk dilakukan. Saat ini dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ayolah, kau kan juga iparnya. Apa salahnya memberinya posisi? Aku tidak akan memberikan perlakuan istimewa dengan memberinya jabatan. Kalau mau masuk ke Ding Feng, harus melalui ujian dan penilaian. Mengikuti prosedur. Xiao Han, Masuk. Sebelas pekerja yang terluka di lokasi konstruksi sudah semuanya keluar dari rumah sakit. Kompensasi asuransi dan tunjangan cedera kerja mereka sudah sepenuhnya dibayarkan. Lokasi konstruksi sudah dibersihkan dan siap untuk dimulai kapan saja. Dan saya, atas nama Ding Feng, telah menerima wawancara dari media. Menyatakan bahwa kami Ding Feng tetap berkomitmen pada proyek berkualitas tinggi. Ini isi laporannya, silakan diperiksa. Kamu menangani masalah ini dengan sangat baik. Dewan Direksi juga memberikan penilaian yang sangat tinggi padamu. Untuk urusan proyek ke depannya tidak perlu mengikuti prosedur, laporkan langsung padaku saja. Xiao Han. Ini adalah hak akses level manajer umum. Bagaimana bisa kita harus memberikan ruang bagi anak muda untuk berkembang? Tidak usah banyak bicara, aku sudah memutuskan begitu. Terima kasih atas kepercayaan ayah, aku pasti akan terus bekerja keras. Apa? Sudah kembali. Baik, aku sudah tahu. Baik. Ayah, ada apa begitu senang? Jian Feng sudah kembali. Nyonya sudah kembali, lalu Jian Feng. Jian Feng ada di kamarnya. Jian Feng, kamu di mana? Jian Feng. Ibu sudah kembali. Jian Feng. Ibu. Rindu sekali padamu. Lihat kamu ini, pulang tapi tidak merapikan barang-barangmu dulu. Ibu, aku mau bilang itu juga. Aku ingin pindah keluar. Kenapa? Aku baru pulang. Jangan lihat aku seperti itu. Kamu juga tahu kamu baru pulang. Lalu kenapa baru pulang sudah buru-buru ingin pindah keluar? Apa rumah ini tidak cukup besar atau tidak cukup untukmu tinggal? Aku hanya ingin punya ruang sendiri yang independen. Kurasa kamu sudah terlalu bebas tinggal di luar negeri. Tapi ini tidak bisa dibicarakan lagi. Aku punya alasan kali ini pulang ke Indonesia. Jian Feng di mana? Ayah datang. Ayah peluk. Ayah sangat merindukanmu. Ayah lihat sudah besar. Sudah tinggi juga kuat. Benar-benar sudah besar. Sayapnya juga sudah kuat. Ayo duduk di samping mama. Baru pulang sudah bikin mama marah. Aku beritahu kamu, mama sangat merindukanmu. Kalau tidak akan menyuruhmu pulang lebih awal. Bukannya setiap hari bisa video call. Kenapa suruh aku pulang lebih awal? Masih ada setengah semester lagi. Kamu menyalahkan mama ya? Dengan statusmu kamu tidak perlu sertifikat apapun. Kakakmu Jianyu juga belum lulus sudah masuk perusahaan. Aku menyuruhmu pergi untuk melihat dunia. Daripada kamu belajar di sekolah bisnis. Lebih baik kamu cepat belajar di sampingku. Kamu menyuruhku pulang lebih awal. Hanya untuk membuatku masuk ke Ding Feng. Aku tidak mau. Kamu tidak mau, lalu kamu mau apa?
Pergi bekerja di perusahaan orang lain. Bilang tidak mau tidak sopan. Pertama masuk perusahaan pelan-pelan belajar. Aku tetap tidak mau, aku punya urusanku sendiri. Kamu punya urusan apa? Xiaohan, kamu bilang Jian Feng semakin tidak patuh. Sekarang bahkan tidak mau masuk perusahaan. Baru pulang sudah ribut ingin pindah keluar. Apa pindah keluar? Kamu mau kemana? Aku akan jujur sama kalian. Sebenarnya sekolah bisnis. Sudah lama aku keluar. Keluar kenapa? Nggak ada yang menarik aja. Terus kamu tertarik sama apa? Musik, aku udah menang beberapa penghargaan. Pulang ke Indonesia ini, aku pengen serius main musik. Aku takut ganggu kalian, makanya aku mau pindah. Mama setuju dong. Setuju ya Mama. Gak boleh, jangan mikirin itu. Mama, ini impianku. Lagian di Dingfeng ada kakak. Aku nggak bisa bantu apa-apa, kenapa Mama ngehalangin aku? Nyanyi bisa bikin kenyang nggak? Kamu kayak gini mau nyanyi? Bisa dapat berapa, bisa hidup mandiri nggak? Jian Feng, aku kasih tahu. Ini bukan impian, ini namanya nggak jelas. Nggak jelas apa ini namanya seni? Mama nggak ngerti sama sekali. Aku memang nggak ngerti, tapi aku mamamu, aku bisa ngatur kamu. Aku kasih tahu, cepat-cepat lupakan impian musikmu itu. Masuk kerja di Dingfeng. Nggak mungkin, ini namanya otoriter orang tua. Aku bakal melawan sampai akhir. Kamu ngomong gimana sama mamamu? Kamu mau melawan siapa? Lily. Jian Feng masih kecil gini. Kalau dia mau main, biarkan dia main 2 tahun lagian. Keluarga kita nggak kurang uang yang dia hasilkan. Impian musik Jian Feng, kurasa kita masih bisa biayain. Ada apa ini? Kalian berdua sekarang melawan aku ya? Jian Feng, mama mau ngerugikan kamu. Kok sekarang malah mama jadi orang jahat? Xiaohan, selama ini kamu nggak pernah perhatiin Jian Feng soal perusahaan. Di hatimu cuma ada anakmu si Jianyu. Kalau suatu hari kamu ada apa-apa, aku sama Jian Feng gimana? Sekarang kamu nggak biarin dia belajar manajemen di perusahaan. Nanti siapa yang ngurusin dia? Lily, kamu mikir kemana? Sebenarnya aku pasti lebih berpihak ke Jian Feng. Kalau tidak begitu, aku sudah lama menyuruhnya bekerja di perusahaan. Lagi pula, walaupun Jian Yu punya banyak keberatan terhadapmu, bagaimanapun juga kamu adalah ibu yang membesarkannya. Bukan begitu, mana mungkin dia tidak menghormatimu. Aku tahu, kamu khawatir tentang Jian Feng. Kita sudah berumur, sampai kapan bisa mengurusnya? Sekarang Jian Feng. Ada Jian Yu sebagai kakak dan sekarang ada kakak perempuan lagi. Aku pikir, mereka pasti akan membantunya. Kakak. Kapan aku punya kakak perempuan? Ayah, apakah ini karena waktu muda dulu? Kamu punya utang cinta, sekarang mereka datang menagih. Jangan bicara sembarangan. Sudahlah, urusan orang lain, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya sekarang kamu punya kakak perempuan. Dia bekerja di Dingfeng ini bagus kan? Aku bisa mengejar mimpiku. Tidak, Jian Feng, dengarkan baik-baik. Mimpimu ada di Dingfeng. Aku beritahu kamu, cepat tinggalkan mimpimu di bidang musik. Besok ikut aku ke perusahaan untuk lapor. Kalau tidak, jangan harap kamu dapat uang lagi dari rumah. Uang, kamu hanya tahu uang. Apakah mimpi bisa diukur dengan uang? Tidak bicara uang, tidak bicara uang, kamu minum apa, makan apa. Kalau tidak ada rumah ini, tidak ada aku sebagai ibumu. Kamu mau pakai apa mengejar mimpi? Baik, aku akan tunjukkan padamu. Aku akan memberitahumu. Mimpiku bisa menghidupi diriku sendiri. Nanti aku akan memberitahumu. Mimpiku tidaklah tidak berharga. Berhenti, kamu mau kemana Jian Feng? Aku akan mengejar mimpiku. Berhenti, kamu mau kemana, kembali sini. Jian Feng, kamu kembali, jangan kejar lagi. Kalau kamu berani keluar, jangan pernah kembali lagi.
Itu, Tidak apa-apa. Lagi pula pernikahan adalah hal besar. Kamu harus diberi waktu untuk memikirkannya dengan jelas. bukan aku tidak mau menikah denganmu. Aku hanya merasa Baiklah, aku mengerti. Cepat kerja, sebentar lagi buka. Cepat pergi. kamu tidak marah sama aku. Beneran nggak apa-apa. Oke, aku siapin dulu. Sudah jam berapa belum pulang? Mau kemana sih, bikin panik aja. Aku bilang sama kamu. Kamu kok nggak panik? Dia kan anak kamu. Anak itu pergi karena kamu. Dulu aku mau nahan kamu, nggak mau. Sekarang kamu marah sama aku. Kamu salahin aku apa yang aku bilang sama dia. Bukannya buat kebaikan dia. Jangan terlalu sensitif deh. Aku tanya kamu. Kamu nggak khawatir sama dia. Aku khawatir apa? Sekarang keamanan dalam negeri bagus, dia juga bukan anak kecil. Kalau capek main pasti pulang. Aku rasa kamu nggak. Otak kamu isinya si Jianyu dan Cheng Lingyun. Mana ada tempat buat Jian Feng? Kamu ngomong apa sih? Yang paling aku sayang ya Jian Feng. Lili Jian Feng punya hidupnya sendiri. Punya pilihannya sendiri, jangan ikut campur lagi. Baru dia bisa hidup bahagia. Ngapain kamu harus ikat Jian Feng di Ding Feng? Kamu maksudnya apa? Maksud kamu aku sama Jian Feng. Jauh-jauh dari Ding Feng. Biar nanti kamu kasih Ding Feng ke si Jianyu ya. Kamu kok bisa senaknya ngomong? Jianyu Jian Feng sama-sama anakku. Aku nggak peduli Jian Feng nanti ada di perusahaan atau nggak. Nanti itu punya dia. Aku nggak akan kurangin uangnya. Lihat. Jianyu sekarang terjebak di perusahaan. Aku nggak mau lihat Jian Feng nanti kayak kakaknya. Setiap hari murung, hati-hati terus. Seharusnya kamu ngerti deh. Kamu nggak kasih dia masuk perusahaan, kamu kasih dia berapa? Walaupun kamu kasih berapa lama dia bisa jaga. Aku nggak ngomong lagi, aku cari anakku sekarang. Kamu ikut nggak? Kamunya aja yang pergi. Ngomong-ngomong, ujung-ujungnya soal harta keluarga. Ini Lili. Kenapa nggak bisa belajar dari Cheng Yu sih? Jianyu bilang kedai mie Cheng Yu buka sampai malam. Kayaknya sekarang belum tutup deh. Beneran nggak punya uang? Mas beneran nggak bawa uang? Malam-malam suruh aku nganterin kamu keliling kota. Maaf ya. Aku buru-buru keluar, jadi lupa bawa HP sama dompet. Gimana kalau kasih nomor kontak aja? Nanti aku transfer, tolong ya mas. Anak muda zaman sekarang nggak bisa diandelin. Turun aja deh, nasib sial aja. Turun. Di sini, kalau nggak turun aku anterin ke kantor polisi. Cepetan. Maaf ya mas. Tunggu bentar ya. Halo, mau pesan minuman apa? Bebas. Di sini ada pertunjukan nggak? Ada tapi nggak tentu jadwalnya. Kalau mereka nggak ada waktu yang nggak datang. Tunggu sebentar ya. Oke. Coba dulu cocok nggak sama selera kamu. Apa ini kok keras banget? Masa sih segini aja nggak kuat? Nak mau pesan jus aja. Oke deh, pesan jus aja. Tapi jusnya kamu yang bayar ya. Tunggu, jangan tuang dulu. Ini bisa dibatalin nggak? Batal? Kalau belum diminum,
Mungkin bisa dibatalin tapi kan kamu udah minum. Aku tahu. Tapi aku nggak bawa uang. Nggak bawa uang? Nggak bawa uang ngapain ke bar? Aku cuma mau cari tempat buat istirahat. Nak, kamu cari masalah ya? Nggak bawa uang ke bar. Mending ke taman aja gratis. Ting-ting kenapa? Ada anak kecil ke bar cuma mau makan minum gratis. Aku nggak mau makan minum gratis cuma waktu keluar. Lupa bawa HP sama dompet lagian. Ini bukan aku yang pesan. Jadi salahku dong? Sebenarnya kamu yang bawa aja. Segelas aja kok. Aku tahu bukan karena segelas. Aku cuma iseng aja main-main sama dia. Lihat tuh anak kecilnya lucu banget. Udah deh segelas ini kakak kasih ke kamu. Hari ini kamu beruntung temenku ini yang minta ampun buat kamu. Udah deh gak usah. Minum pelan-pelan aja ayo pergi. Tunggu dulu Boleh gak aku bayar pakai nyanyi? Kamu bisa nyanyi. Aku masuk sini karena lihat ada panggung. Boleh kalau kamu nyanyi bagus bayarnya gak usah. Boleh. Menurut kamu dia bisa nyanyi gak? Dengerin aja pasti tahu. Siapa nih ngapain? Ada anak kecil mau nyanyi. Kayaknya bagus nih. Iya, Irama ceria, memainkan lagu muda. Kita ingin terbang. Pasang sayap muda. suaranya bagus. Bunga bergoyang di angin. Kamu dan aku gak boleh sia-siakan waktu indah. Ayo ayo. Mari kita hancurkan belenggu dan bernyanyi sepuasnya. Tanpa hujan bumi akan gersang. Mimpi juga butuh cinta untuk tumbuh. Ayo ayo. Mari kita hancurkan belenggu dan bernyanyi sepuasnya. Tanpa hujan bumi akan gersang. Mimpi juga butuh cinta untuk tumbuh. Nak sini-sini. Gimana bisa bayar pakai nyanyikan? Keren. Nak ada minat gak? Mau jadi penyanyi di bar aku soal gaji, kita bisa bicara. Bisa dibicarakan beneran. Kamu siapa namanya aku? Panggil aja Siafeng, aku Gao Xiang. Hai. Kak di sini ada makanan gak? Aku agak lapar ada. Ting-ting buatkan dia makanan. Kayaknya makanan kita hari ini udah habis. Habis. Gini aja aku ajak dia makan kalian sibuk aja. Kamu mau mentraktirku makan? Kenapa nggak mau? Aku pasti akan balas budi. Ayo pergi. Bagaimana enakan? Menyanyinya memang jago. Enak nggak? Pelan-pelan nggak ada yang berebut. Ayo semuanya buatmu. Kamu beneran mau kabur dari rumah? Harus pergi soal musik ini. Aku dan ibuku nggak ada kompromi. Kamu bilang dia keterlaluan nggak? Harus bertahan sedikit. Tapi aku suruh kamu bertahan bukan kabur dari rumah. Aku rasa kamu harus melakukan sesuatu biar dia beneran merasa salah. Sebenarnya aku juga mikir gitu. Jadi kamu hari ini harus pulang kan? Aku nggak mau pulang. Dengan sifat kerasnya kalau aku pulang, masih bisa keluar nggak? Aku nggak mau pulang. Terus kamu gimana? Jangan-jangan kamu beneran mau nyanyi di bar? Istirahat dulu beberapa bulan. Nanti beberapa waktu lagi. Aku pulang diam-diam ambil paspor. Nanti aku balik ke Amerika sekolah lagi. Pokoknya asal ibuku nggak tahu semuanya gampang.
Pemikiran kalian generasi 95 bikin pusing. Mana yang bikin pusing? Ini namanya biar mimpi nggak ada penyesalan. Kamu nggak ngerti. Mimpi beneran sepenting itu. Tentu penting kalau seseorang nggak punya mimpi. Bedanya sama ikan asin apa?